Baik, kita mulai dari lingkaran untuk persiapan asesmen akhir tahun dari matematika peminatan kelas 11, di mana kompetensinya adalah lingkaran dan polinom. Oke, untuk yang pertama, di sini diketahui sebuah lingkaran yang melalui 0,0, kemudian K, dan K 0,8, berarti ini 8 panjangnya. Dan M 6,0, berarti ini 6. Nah, karena KOM itu adalah 90, ini namanya sudut keliling. Sudut keliling 90. Dengan demikian, maka KM itu adalah diameter. Kenapa? Karena sudut pusatnya 180. Berarti KM itu diameter. Itu hanya jika sudut kelilingnya 90. Maka sudut pusatnya berarti 180. Kalau sudut pusat 180 berarti KM-nya adalah diameter. Nah, karena KM diameter, maka kita bisa menghitung dengan teorema Pitagoras. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat berarti 100. Akar 100 adalah 10. Oke, berarti diameternya 10, maka jari-jarinya berarti 5. Kita punya jari-jari 5. Kemudian yang berikutnya, kita perlu pusat. Pusat itu adalah tengah-tengah KM. Berarti setengah dari XM ditambah XK, setengah dari YM dan YK. Nah, kebetulan XM-nya itu 6. XK-nya berarti 0. Jadi setengah kali 6. Dan yang kedua, YK-nya yang 8, YM-nya 0. Berarti setengah kali 8. Maka pusatnya adalah 3,4. Oke, kita sudah punya pusat 3,4. Jari-jarinya berarti 5. Pusatnya adalah 3,4. Maka kalau misalkan garis singgung melalui sebuah titik, K katakanlah, ini adalah garis singgung melalui sebuah titik K, kalian bisa menggunakan yang namanya rumus bagi adil. Jadi persamaan lingkarannya dulu kita pahami bahwa pusatnya 3,4, berarti persamaan lingkarannya adalah X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat. Nah, setelah itu berarti persamaan garis singgungnya melalui sebuah titik pada lingkaran. Nah, kalau keterangannya pada lingkaran, maka rumusnya bagi adil. Berarti rumusnya bagi adil aja. Apa yang dimaksud dengan bagi adil? Jadi X min 3 kuadrat kalian pecah menjadi X min 3 kali X min 3. Tapi yang satunya dikasih indeks 1. Begitupun Y min 4 kuadrat menjadi Y min 4 kali Y min 4. Yang satunya kasih indeks 1. Sama dengan 5 kuadrat berarti 25. Nah, tinggal masukin. K-nya itu adalah 0,8. Ini berarti sebagai X1, ini sebagai Y1. Berarti 0 kurangi 3 kali X min 3 ditambah 8 dikurangi 4 kali Y min 4 sama dengan 25. Min 3 kali X berarti min 3X. Min 3 kali min 3 berarti 9. 8 kurangi 4 adalah 4 kali Y berarti 4Y. 4. Dengan demikian, maka persamaan garis singgungnya adalah min 3X ditambah 4Y. 9 dikurangi 16 min 7 dikurangi 25 berarti min 32.
Opsinya X-nya positif. Maka kalimat akhirnya berarti 3X min 4Y plus 32 sama dengan. Jadi semuanya kita kalikan negatif sehingga didapat nilai persamaan garis singgungnya atau persamaan garis singgungnya adalah 3X min 4Y plus 32. Gimana? Bisa dipahami? Berikutnya. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0 melalui sebuah titik. Nah, kalau ada kata-kata melalui sebuah titik, kita pastikan dulu titiknya pada lingkaran atau tidak dengan cara substitusikan. Kalau ya, berarti bagi adil lagi. Jadi pastikan dulu pada lingkaran atau tidak. Min 3/2 kuadrat, min setengah akar 3 kuadrat, 4 kali min 3/2 ditambah 3 sama dengan 0. 9/4 ditambah 3/4 dikurangi. Berapa nih? 12 berarti min 6 ditambah 3. Nah ternyata 0 adalah benar. Nah kalau benar itu artinya min 3/2 min setengah akar 3 itu pada lingkaran. Kalau pada lingkaran berarti gunakan bagi adil. Apa yang dimaksud dengan bagi adil? Yang tadi X kuadrat tinggal dipecah X kali X, tapi yang satu kasih indeks. Y kuadrat berarti Y kali Y, yang satu kasih indeks. 4X berarti 2X tambah 2X, yang satu kasih indeks. 3 konstanta berarti tetap 3. Tinggal yang mana yang dimaksud dengan X1 dan Y1-nya. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan X1, ini yang dimaksud dengan Y1. Substitusikan. Berarti min 3/2X dikurang setengah Y akar 3 ditambah 2 kali min 3/2 ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Ini berarti kita sederhanakan. 2 dibagi 2 habis. Min 3 dikurangi 3 ditambah 3 berarti ini habis. Maka yang tersisa min 3/2X min setengah Y akar 3 ditambah 2X sama dengan. Hilangkan per 2, maka kita kalikan 2. Jadi min 3X min Y akar 3 plus 4X plus 4X sama dengan 0. Nah, kita lihat. Di sini min 3X plus 4X. Berarti min Y akar 3 ditambah X sama dengan 0. Ternyata Y-nya, ini Y akar 3 sama, Y-nya ternyata adalah 3. Maka akar 3 biar menjadi 3, kita kalikan akar 3 semua. Kalikan akar 3 jadi 3Y. Kalikan akar 3 jadi X akar 3. Maka persamaan garis singgungnya adalah 3Y sama dengan X akar 3. Nah inilah persamaan garis singgungnya yang mana melalui sebuah titik pada lingkaran. Garis singgung pada lingkaran yang melalui titik. Nah kalau keterangannya sudah jelas nih. Kalian sudah bisa mendeteksi. Ini kan pada lingkaran. Nah berarti tidak perlu lagi memastikan pasti pada lingkaran. Kalau tidak ada keterangan pada lingkaran, kalian cek dulu pastikan dia pada lingkaran atau tidak. Kalau iya, rumusnya bagi adil. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Lingkaran berpusat di titik asal 0,0 berjari-jari 3. Memotong sumbu X positif, sumbu Y positif, dan sumbu X negatif. Oke, jadi kita asumsikan ini ada sebuah lingkaran. Kemudian memotong sumbu X positif. Kemudian sumbu Y negatif. Jadi memotongnya sumbu X positif, sumbu Y positif, dan negatif. Ada keterangan di 2 ya. Di 3, sorry.
Gitu ya, kurang lebih seperti ini. Berturut-turut di titik A, sumbu X positif, sumbu Y positif di titik B, sumbu Y negatif di titik C. Oke. Titik P merupakan titik potong antara garis yang melalui AC dan garis singgung melalui titik B. Oke, sebentar. Ini gambarnya terus saya geser dulu. Oke, jadi garisnya adalah dia melalui titik AC. Kurang tepat ya. Dan garis singgung melalui B. Sebentar. Agak susah ya motongnya. Oke, katakanlah di sinilah. Ya, katakanlah demikian. Nah, di sini sumbu X, sebentar keterangannya. Lingkaran berpusat, sorry. Saya salah gambar. Lingkaran berpusat ya. Kalau lingkaran berpusat berarti salah dong gambarnya. Jadi lingkaran berpusat di 0,0. Salah. Berpusat di 0,0. Oke. Berpusat di 0,0. Kemudian memotong sumbu X positif di A, sumbu Y positif di B, dan sumbu Y negatif di C. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau lihat dari keterangannya, garis itu melalui AC. Ini melalui AC. Kurang tepat. Oke lah, anggap aja melalui AC. Dan melalui titik singgung di B. Nah, kalau melalui titik singgung di B, dapatlah nilai titik P. P-nya berapa? Oke. Kita lihat keterangannya dulu. Lingkaran berpusat di 0,0 berjari-jari 3. Berarti ini 3 semua. Oke. Lalu menyinggung di titik B. B itu 0,3. Berarti ini jelas Y sama dengan 3. Kalau Y sama dengan 3, otomatis P itu adalah sekian, 3. Nah, kalau sekian, 3, yang 3 kan cuma D. Pasti jawabannya D. Tapi kita harus memastikan bahwa ini benar-benar adalah 6 ya. Bagaimana dia menyatakan 6? Maka kalian bisa menuliskan perbandingan lah. Kalau misalkan ini adalah segitiga, siku-siku, kemudian ini 3, maka ini pun sama, ini 3, berarti ini pun 3. Dengan menggunakan kesebangunan namanya. Ini sama. Kemudian ini 3, berarti ke kanan pun 3. Karena ini 3, berarti jaraknya 6. Maka P itu adalah 3,6. Kalau kita menggunakan kesebangunan. Jadi 3, ini 3, berarti ini juga 3. Maka titik P itu adalah 3,6. Ya, jadi sekali lagi, kalau seandainya garis AC ini berpotongan dengan garis singgung yang melalui titik B, di mana garis singgung melalui titik B adalah Y sama dengan 3.
Y sama dengan 3, otomatis P itu Y-nya 3. Kalau lihat dari pilihan, yang 3 itu hanya D. Lalu 6-nya dari mana? Menggunakan segitiga yang kongruen. Ini sama, ini berarti 3, ini pun 3. Ini 3, ini jelas 3. Jadi menggunakan kesebangunan. 3, 3 berarti ini pun sama. 3 sama 3. Yaitu untuk kondisi untuk lingkaran yang demikian. Berikutnya. Sebuah titik C bergerak sedemikian hingga jaraknya terhadap 0,0 senantiasa sama dengan 2 kali jaraknya terhadap D. Tempat kedudukan titik C ialah lingkaran yang berpusat di P. Dan mempunyai jari-jari berapa? Oke. C kita asumsikan titiknya X, Y. Jaraknya ke O, OC katakanlah, itu sama dengan 2 kalinya terhadap D, CD. Berarti OC sama dengan CD. Jarak 2 titik itu adalah akar dari ini XC dikurangi 0 kuadrat ditambah YC dikurangi 0 kuadrat. Sama dengan 2 kali CD. Berarti XD dikurangi XC kuadrat ditambah YD dikurangi YC dikuadratkan. YD dikurangi YC dikuadratkan. XC kebetulan adalah X. Jadi X kuadrat. YC juga Y. Berarti Y kuadrat. Sama dengan 2 kali XD berarti 3. XC berarti X kuadrat ditambah YD berarti 0 dikurangi YC berarti Y sama dengan kuadrat. Jadi dengan demikian hilangkan akarnya dikuadratkan. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 dikuadratkan 4. Ini jabarkan. X min 3 kuadrat adalah 9. 2 kali 3 kali min X berarti min 6X. Tambah min X kuadrat berarti X kuadrat. Ditambah Y kuadrat. Kalikan 4 semua. 4 kali 3, 36. 4 kali 6X berarti min 24X. 4 kali X kuadrat berarti 4X kuadrat. 4 kali Y kuadrat berarti 4Y kuadrat. X kuadrat dan Y kuadratnya dikumpulkan. Kumpulkan. Ini pindahkan ke kanan semua. Maka didapat 4X kuadrat dikurangi X kuadrat jadi 3X kuadrat. 4Y kuadrat dikurangi Y kuadrat jadi 3Y kuadrat. Min 24X ditambah 36 sama dengan 0. Upayakan koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya 1. Maka keduanya kita bagi dengan 3. Bagi 3 jadi X kuadrat. Bagi 3 jadi Y kuadrat. Bagi 3 berarti 8X. Bagi 3 sama dengan 12 sama dengan. Nah inilah persamaan lingkaran. Yang bisa kita tentukan pusat dan jari-jarinya. Ingat bahwa kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah persamaan lingkaran. Maka pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B. Itu pusat. Sedangkan jari-jari adalah jumlah kuadrat unsur pusat. Jadi min setengah A kuadrat dari 1/4 A kuadrat. Min setengah B kuadrat jadi 1/4 B kuadrat. Dikurangi C. Nah itu lingkaran. Jari-jari. Nah dengan demikian. Untuk persamaan lingkaran ini. Maka pusatnya adalah min setengah A. Berarti min setengah kali min 8 dan min setengah kali 0. Maka pusatnya berarti 4,0. Karena pusatnya 4,0 maka jari-jarinya adalah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi C. Dalam hal ini C-nya adalah 12. 16 kurangi 12 berarti 4 diakarkan berarti 2. Jadi kesimpulannya pusatnya 4,0 jari-jarinya 2. Nah itulah persamaan lingkaran yang bergerak di mana
Titik C bergerak sedemikian hingga jaraknya terhadap 0,0 senantiasa sama dengan 2 kalinya terhadap titik D. Bisa diikuti? Berikutnya. Lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2PX plus Q sama dengan 0. Dengan P lebih dari 0 berjari-jari 2. Akan menyinggung garis X min Y sama dengan 0. Oke. Ada catatan yang perlu kalian perhatikan. Kalau ada sebuah lingkaran, lalu disinggung oleh sebuah garis, katakanlah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jari-jari itu adalah jarak pusat ke garis. Jadi jari-jari itu adalah jarak pusat ke garis. Dalam hal ini garisnya berarti AX1 plus BY1 plus C. Dari mana X1, Y1? Dari pusat. Dibagi dengan koefisien X kuadrat tambah koefisien Y kuadrat. Jadi ini harus dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah sekarang bagaimana mencari pusat? Tadi sudah diinformasikan bahwa kalau persamaan lingkarannya memiliki persamaan umum, maka pusatnya adalah min setengah A, dalam hal ini 2P, min setengah B, dalam hal ini 0. Berarti pusatnya adalah P, 0, itu pusat. Sedangkan jari-jari adalah jumlah kuadrat unsur pusat. Jadi P kuadrat tambah 0 kuadrat dikurangi Q. Jadi R adalah P kuadrat dikurangi Q. Itu R. Nah dari keterangan soal ini, bahwa R itu adalah 2. Jadi 2 sama dengan akar P kuadrat min Q atau 4 sama dengan P kuadrat min Q. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua, R juga merupakan jarak. Jadi R berarti 2 adalah jarak dari X1 min Y1 per akar dari koefisiennya. 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Atau dengan kata lain, karena pusatnya adalah P, 0 berarti mutlak P dikurangi 0 dibagi 1 tambah 1, 2. Jadi akar 2. Dapatlah P-nya adalah 2 akar 2. Mutlak P. Karena P-nya positif, maka P yang kita ambil adalah 2 akar 2. P-nya diminta positif. Ini P positif. Karena kalau P-nya negatif berarti minus. Cuman karena diminta P-nya positif berarti 2 akar 2. Itu P. Lalu Q berapa? Q itu adalah dari sini. Ke persamaan 1. Berarti 4 sama dengan 2 akar 2 kuadrat dikurangi Q. 4 sama dengan 8 min Q, berarti Q-nya haruslah 4. Karena 8 kurangi 4 adalah 4. Q-nya 4, P-nya 2 akar 2. Oh, yang ditanya P ya, berarti 2 akar 2 saja. Gimana? Bisa diikuti? Berikutnya. Lingkaran yang pusatnya berimpit dengan pusat X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6 plus 6Y plus 5 dan berjari-jari 5. Jadi pusatnya sama berarti. Memotong sumbu X positif dan sumbu Y positif di titik P, 0 dan Q, 0. Berapakah PQ? Oke. Saya ilustrasikan, ini ada lingkaran. Kemudian lingkaran itu kondisinya memotong sumbu X di 2 titik. Di P, 0 dan di Q, 0. Nah, jari-jarinya sudah kita dapatkan. Ini adalah titik pusat. Berarti kita bisa dapatkan jari-jarinya sudah kita dapatkan 5. Oke. Maka kita perlu pusat. Nah, pusatnya berapa? Kita cek. Pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Jadi pusatnya
pusatnya adalah 1, min 3. 1, min 3. Nah, karena pusatnya 1, min 3. Oh, berarti ini gambarnya kurang pas ya. Bentar, gambarnya kita perbaiki dulu. Karena 1, min 3 itu ada di bawah. Berarti kita harus cari pusatnya dulu harusnya. Oke, saya ulangi ya. Jadi pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Jadi pusatnya adalah 1, min 3. Oke, jadi ada lingkaran yang berpusat di 1, min 3 berpotongan sumbu X positif. Nah, ini sumbu X kebetulan di P,0 dan di Q,0. Oh, sorry. Memotong sumbu X positif dan sumbu Y positif. Oh, salah. Sebentar. Salah lagi nih saya. Pusatnya benar, cuman keterangannya memotong sumbu X positif dan sumbu Y positif. Oke, katakanlah demikian. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di 0, Q dan di P,0. Oke, jari-jarinya diketahui 5. Sumbu X positif dan sumbu Y positif. Oke. Nah, jari-jari 5 berarti kita sebenarnya bisa mendapatkan nilai jarak ke sini itu adalah minus 3. Jari-jarinya sudah didapatkan 5. Ini 5. Minus 3 berarti ini 4. Kenapa 4 triple ya? Nah, jadi jarak ini 4. Udah jelas dia 4. Maka ke sini pun berarti bisa kita tentukan jaraknya. Yang ditanya adalah PQ. Oke. Ini berarti 5 juga. Kalau ini 4, jarak ke sini adalah 0, 0,0. P berarti ini jaraknya adalah P min Q. Ini jelas jaraknya P min Q. P min 4. Karena jarak dari sini ke sini adalah P. Ini 4. Maka sisa ini adalah P min 4. Nah, kalau P min 4 yang ini, berarti ini ada bagiannya. Ini Q. Maka ini adalah sisanya. Dengan cara, bisa juga dengan cara demikian. Ini adalah 3, berarti ini adalah Q min 3. Atau jaraknya Q plus 3. Q plus 3, P min 4. Jadi dengan menggunakan Pitagoras, Q plus 3, atau dalam hal ini karena dia di posisi bawah, berarti Q min 3, Q. Kalau di jarak berarti Q plus 3 dong ya. Q plus 3 kuadrat ditambah P min 4 kuadrat harus sama dengan 5 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini kuadratkan. Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 9 tambah P kuadrat min 8P plus 16 sama dengan 25. Oke. Ini 25 berarti P kuadrat tambah Q kuadrat min 8P plus 6Q 9 tambah 16 25. Berarti sama dengan 0. Ini 9 tambah 16 itu 25.
25 kurangi 25 itu 0. Oke. Nah, berarti kita faktorkan nih. P kuadrat hanya mungkin P kali P. Berarti ini P kuadrat min 8P. Sebentar. Keterangan berikutnya. Nilai PQ ya. Oke, PQ. Kalau kita buat kuadrat sempurna ya. Q kuadrat ditambah 6Q sama dengan 0. Kalau lihat dari konsep nggak mungkin dong sama dengan 0 ya. Kemudian ini P min. Oh coba. P min 4 kuadrat. Berarti dikurangi 16. Ditambah Q plus 3 kuadrat. Dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti P min 4 kuadrat ditambah Q plus 3 kuadrat sama dengan 25. Wah, nggak bisa nih. Sebentar, saya keliru di mana? 3, 1. Oh, ini kan jelas 1,3 ya. Karena ini pusatnya 1,3 berarti P min 3. P min 4 itu harus 1. Maka P-nya harus 5. Ya, di sini keterangannya bahwa P min 4 itu 1. Kenapa 1? Karena pusatnya di 1,3. P-nya 5, berarti Q-nya bisa kita dapatkan. 5 kurangi 1, berarti kita langsung aja ke sini ya. Nggak perlu panjang-panjang sini. P-nya 5, tinggal masukkan ke sini. Berarti nanti Q-nya dapat. Oke, kita masukkan. Berarti Q plus 3 kuadrat. P-nya 5 berarti 1 kuadrat sama dengan 25. Pindah kanan. Q plus 3 kuadrat sama dengan 24. Berarti Q plus 3 kuadrat diakarin. Jadi akar 24. Akar 24 itu adalah 4 kali 6. Berarti 2 akar 6. Maka Q-nya adalah 2 akar 6 minus 3. Itu adalah Q. Ini adalah P. Yang ditanya adalah PQ. Berarti 5 kali 2 akar 6 min 3. Berarti 10 akar 6 dikurangi 15. 10 akar 6 dikurangi 15. Ya, jadi jawabannya adalah 10 akar 6 dikurangi 15. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui suatu lingkaran dengan pusat berada pada kurva Y sama dengan akar X. Dan melalui titik asal 0,0. Jika absis titik pusat lingkaran itu adalah A, absis itu X. Maka garis singgung lingkarannya berapa? Oke. Pusat, ada keterangan nih. Pusat berada pada ini. Ini pusat berada pada kurva. Absis itu adalah X. Absis itu X. Berarti Y-nya adalah substitusikan. Berarti Y-nya adalah akar A. Maka pusatnya adalah A, akar A. Itu keterangannya. Karena pusatnya berada di kurva ini. Jadi pusat A akar A. Lalu, maka persamaan garis singgung lingkaran melalui 0,0. Kalau ada persamaan garis melalui 0,0, rumus umumnya adalah Y sama dengan MX. Garis melalui 0,0 itu adalah Y sama dengan MX. Oke. Garisnya ada, kemudian titik pusatnya ada. Pertanyaannya,
persamaan garis singgungnya seperti apa? Berarti kita harus punya rumus umum, yang mana rumus umumnya itu pusatnya di A, akar A, A akar A, dan jari-jarinya berarti kita harus tentukan berapa. Nah, saya ilustrasikan. Ini lingkaran yang mana melalui titik asal. Jadi lingkarannya melalui titik asal. Kemudian garis singgung melalui 0,0. Nah ini pusatnya berarti ada di A, akar A. Itu pusatnya. Nah sekarang kalau ada garis melalui pusat, tegak lurus garis singgung, itu nilainya dikalikan itu harus -1. Nah sekarang gradien garis ini, katakanlah ini adalah PO, MPO, itu adalah delta Y, dalam hal ini berarti akar A, per delta X. Dalam hal ini adalah A. Berarti akar A dibagi A itu adalah 1/4 akar A. Itu adalah MPO-nya. Sekarang M yang ini dikalikan dengan M garis singgung, itu harus -1. Berarti 1/4 akar A kali M sama dengan -1. Maka M garis singgungnya adalah min akar A. Dengan demikian, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min akar AX. Nah inilah persamaan garis singgungnya. Y sama dengan min akar AX. Atau apa nih kalau disingkat? X min akar A. X min akar A. Jadi Y sama dengan min X akar A. Ini normalnya ya nulisnya. Jadi akar itu harus di sebelah paling kanan. Biar tidak nyarut. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami? Berikutnya. Persamaan lingkaran dengan titik pusat berada pada kurva X min Y kuadrat sama dengan 0 dan menyinggung sumbu Y. Oke, jadi ada keterangan lingkaran itu menyinggung sumbu Y. Lalu pusatnya ada pada kurva ini. Sama kondisinya. Cuma ini menyinggung sumbu Y. Ini sumbu Y. Kalau kurva itu lingkaran itu menyinggung sumbu Y, maka ada unsur pusat sama dengan jari-jarinya. Jadi kalau misalkan ini jari-jari, maka pusatnya adalah R, sekian. Nah pusat ada pada kurva ini. Berarti X-nya adalah R. Sama dengan Y kuadrat. Berarti Y-nya adalah akar R. Nah berarti pusatnya udah jelas. R, akar R. Itu pusatnya. Oke. Nah sekarang kalau nggak ada keterangan, apa nih di sini kok AB? Ya, berarti kita asumsikan aja. Kalau R itu adalah A, kemudian akar R itu adalah B, maka kita gunakan ini. Berarti B adalah akar R ya. A adalah R. Biasanya kan pusat itu A, B ya. Berarti A adalah demikian. Nah sekarang kita tinggal apa hubungannya A dengan R? Berarti B itu adalah akar A. B itu adalah akar A. Berarti kan kayak tadi. Tinggal persamaan lingkarannya. Nah berarti persamaan lingkaran itu yang pusatnya berarti di A, akar A, atau boleh juga B, ya berarti A-nya adalah B kuadrat,
B kuadrat, B lah. Atau B kuadrat, B juga boleh. Kalau lihat dari opsinya, dalam B ya, berarti pusatnya B kuadrat, B. Jadi X min B kuadrat, tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya dalam hal ini adalah B kuadrat, berarti kan. R-nya adalah B kuadrat. Oke, jabarkan. Ini berarti X kuadrat min 2X B kuadrat, 2B kuadrat X plus B pangkat 4 ditambah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat berarti B pangkat 4. Kiri kanan ada B pangkat 4, ini B pangkat 4, ini B pangkat 4. Kanannya berarti 0. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min D kuadrat X min 2BY plus B kuadrat sama dengan. Nah, jadi persamaan lingkarannya adalah demikian. X kuadrat plus Y kuadrat min 2B kuadrat X min 2BY plus B kuadrat. Nah, itu kalau pusatnya A, B ya. Cuma karena ini nggak ada keterangan, sebenarnya boleh aja dalam R. Bisa diikuti? Berikutnya. Jika lingkaran X kuadrat, Y kuadrat, min 4X, min 2Y plus 4 tidak berpotongan dan tidak bersinggungan dengan Y sama dengan KX, maka nilai K berapa? Oke. Jadi saya ibaratkan kondisi lingkarannya gini. Ini ada lingkaran. Lalu ini ada garis. Ini garisnya adalah garis KX min Y sama dengan 0. Oke. Berarti kondisi jarak titik ke garisnya D katakanlah itu melebihi jari-jarinya. Jadi D-nya lebih dari jari-jarinya. D lebih dari jari-jarinya. Apa itu D? Jarak titik ke garis. Nah, berarti titiknya harus kita cari pusatnya. Ini pusat. Min setengah A, min setengah B. Saya langsung ya. Lalu jari-jarinya adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti jari-jarinya 1. Maka D itu adalah KX1 min Y1 per akar dari koefisien X, berarti K kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu harus lebih dari 1, karena jari-jarinya adalah 1. Ini pusatnya 2,1. Nah, ini kalikan, berarti X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 1. Harus lebih dari akar K kuadrat plus 1. Menghilangkan akar berarti ini kuadratkan aja. Kuadratkan, hilangkan akar. Berarti 4K kuadrat, 2 kali K min 1 berarti min 4K plus 1. Harus lebih dari K kuadrat plus 1. Kiri kanan ada 1, satunya berarti coret, K kuadratnya geser ke kiri. Berarti 4K kuadrat dikurangi K kuadrat menjadi 3K kuadrat. Min 4K lebih dari 0. 3K kuadrat min 4K K kuadrat berarti K-nya keluar. 3K min 4 lebih dari 0. Berarti batas ada 2. K sama dengan 0 dan K sama dengan 4/3. Buat garis bilangan adalah 0, K-nya dan 4/3. Bagaimana cara menentukan tanda? Lihat koefisien X kuadratnya aja. Kalau koefisien X kuadratnya positif, maka tanda kanan positif. Kiri kanannya selang-seling aja. Yang diminta yang lebih dari 0 berarti yang bertanda positif. Itu artinya K kurang dari 0 atau K-nya lebih dari 4/3. Jadi K-nya yang dipilih adalah yang kurang dari 0 atau lebih dari 4/3. Gitu ya. Jadi sekali lagi,
Kalau tidak berpotongan, tidak bersinggungan, itu artinya garisnya itu ngangkang atau ada jaraknya. Tidak nempel, tidak memotong. Itu artinya jarak titik ke garis harus lebih dari jari-jarinya. Bisa dipahami? Berikutnya. Nah, sekarang masuk ke polinom. Jika suku banyak PX, 2X pangkat 4 min AX pangkat 3 plus 3X kuadrat min 5X min B dibagi X kuadrat plus 1 memberikan sisa 6X min 3, berapakah AB? Oke. Kalau dibagi, kalian bisa menggunakan cara yang dasar aja. Yang dibagi adalah 2X pangkat 4 min AX pangkat 3 plus 3X kuadrat min 5X min B. Pembaginya X kuadrat plus 1. Maka tahap awal adalah pastikan 2X pangkat 4 ini habis dibagi X kuadrat. Berarti adalah 2X kuadrat. Lalu kalikan 2X pangkat 4 tambah 2X kuadrat. Kemudian kurangkan pangkat 3 sendirian, min AX pangkat 3, pangkat 2-nya 3X kuadrat plus min 2X kuadrat jadi plus X kuadrat. Min 5X tetap, min B tetap. Kemudian yang kedua, min AX pangkat 3 dibagi X kuadrat. Berarti ini adalah min AX. Kalikan, jadi min AX pangkat 3, min AX. Kurangkan, pangkat 2-nya sendirian. Nah, yang X-nya min 5X dikurang A. Jadi min 5X ditambah AX. Min B. X kuadrat bagi X kuadrat berarti 1. 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. 1 kali 1 adalah 1. Kurangkan lagi. Ini adalah min 5X plus AX plus 1. Min 1 min B. Atau min B min 1. Min B min 1. Nah ini harus sama dengan 6X min 3. Artinya bahwa min 5 min plus A harus 6. Dan min B min 1 harus min 3. Ya, karena keterangannya sudah ditentukan sisanya. Jadi min 5 plus A harus 6. Min B min 1 harus min 3. Berarti A-nya 11. Ini B-nya. Berarti B-nya 2. Ya. B-nya 2. Karena min 2 dikurangi 1 min 3. Yang ditanyakan adalah AB. Berarti 11 kali 2. Berarti 22. Jadi nilai AB-nya adalah 22. Gitu ya. Jadi bagi aja manual. Yang dibagi, ini pembagi, ini hasil, ini sisa. Caranya, bagikan dulu yang derajat tertinggi dengan X kuadrat dan seterusnya. Bisa dipahami? Berikutnya. Sisa pembagian 6X pangkat 3 plus X kuadrat min 3 oleh 2X kuadrat min X plus 3 adalah. Nah ini bisa dengan cara membagi kayak tadi. Saya sarankan dengan pembagian demikian saja. Karena pembagian begini lebih pasti. Nah jadi yang pertama pastikan 6X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat. Berarti 6 dibagi 2 aja dulu 3. X pangkat 3 dibagi X kuadrat berarti X. Jadi ini adalah 3X berarti. 3X kali 2X pangkat 3 berarti 6X pangkat 3. 3X kali min X berarti min 3X kuadrat. 3X kali 2 berarti 6X. Kurangkan. Pangkat 3-nya habis. X kuadrat min 3X berarti 4X kuadrat. X yang nggak ada di atas berarti min 6X min 3. Bagi lagi. Nah, 4X kuadrat dibagi 2X kuadrat. Berarti 2.
2 dikalikan 2x kuadrat, 4x kuadrat, 2 kali min x berarti min 2x, 2 kali 2 berarti 4. Kurangkan min 6 ditambah 2x, berarti min 4x, min 3 kurangi 4, min 7. Berarti ini adalah sisa. Ini adalah sisa. Ini adalah hasil. Yang ditanya sisa, berarti ya min 4x, min 7. Bisa diikuti? Berikutnya. Diketahui suku banyak fx apabila dibagi dengan x kuadrat min 4x plus 3 bersisa 2x min 7. Apabila dibagi x kuadrat min 4 bersisa 3x plus 5. Berapa sisa pembagian fx dibagi x kuadrat min x min 6? Oke. Berarti ini menggunakan yang namanya teorema sisa. Ingat keterangannya dulu diketahui yang dibagi fx pembaginya x kuadrat min 4x plus 3. Hasil baginya hx, sisanya 2x min 17. Jadi pastikan yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Kalau misalkan dia faktor bisa difaktorkan, faktorkan pembaginya. Dikalikan 3 dijumlahkan min 4. Berarti x min 3, x min 1 faktornya. Ini sisanya tetap. Itu fx yang pertama. Lalu fx yang kedua pembaginya adalah x kuadrat min 4. X kuadrat min 4 hasil baginya hx. Sisanya 3x plus 5. X kuadrat min 4 bisa difaktorkan. X min 2 kali x plus 2. Ininya tetap. Sisanya tetap. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah pembaginya x kuadrat min x min 6. Hasil baginya hx. Sisanya berarti derajat 1 juga. Kita asumsikan ax plus b. Nah, pasti si pembagi ini ada kaitannya atau hubungannya dengan pembagi sebelumnya. Kalau kita faktorkan, dikalikan min 6 dijumlahkan min 1, berarti x min 3 kali x plus 2. Hx ditambah ax plus b. Nah, dari keterangan yang terakhir, maka yang perlu dicari adalah nilai F3 dan F min 2. F3 itu akibatnya di sini 0. Maka sisanya 3A plus B. F min 2 juga ini 0. Maka sisanya 2A plus B. Maka kita butuh F3. F3 dapatnya dari mana? Dari yang ini. F3 dapat dari sini. F3 karena ini harus 0. Ini harus 0 berarti 2 kali 3 dikurangi 17. Maka min 11. Jadi F3-nya min 11. Begitupun F min 2. Berarti dapatnya dari sini. F min 2 ini harus 0. Berarti 3 kali min 2 ditambah 5. Berarti min 1. Nah, kita dapatkan nilai F3 dan nilai F min 2. F3-nya min 11, F min 2-nya min 1. Tinggal dieliminasi. Hilangkan B dulu, berarti ini 5A. Hilangkan, berarti ini min 10. Maka A-nya min 2. Nah, sudah A-nya min 2, berarti B-nya bisa kita dapatkan. Masukkan ke salah satu misalkan. 3 kali min 2 ditambah B sama dengan min 11. Min 6 ditambah B min 11, berarti B-nya harus min 5. Nah, A-nya dapat, B-nya dapat. Berarti sisa bisa kita dapatkan. Ya, jadi sisanya berarti min 2x, min 5. Min 2x, min 5. Gitu ya, nak? Sisanya min 2x, min 5. Bisa diikuti? Berikutnya. Diberikan gx, 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus bx plus 6, hx, x kuadrat plus x plus 3. Jika hx merupakan faktor dari gx, maka b per 2a berapa? Hx faktor dari gx. Oke, kalau faktor berarti sisanya 0. Gx di mana hx adalah faktor.
Berarti ini tinggal kali hasilnya. Ini faktor. Artinya bahwa 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat plus bx plus 6 itu sama dengan x kuadrat plus x plus 3. Nah, tinggal disesuaikan saja. Jadi saran saya menggunakan cara yang sederhana gini aja. Bahwa yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil. Kalau dia faktor berarti sisanya 0. Ini faktor. Tinggal sesuaikan yang sudah lengkap saja. Yang pertama x pangkat 3 harus sama koefisiennya. Jadi x kuadrat hanya mungkin menjadi 2x pangkat 3 apabila dikalikan 2x. Lalu yang kedua adalah 6. 6 hanya mungkin 3 dikalikan 2. Berarti ini harus ditambah 2. Sudah. Dapatlah nanti A dan B-nya. Tinggal dikalikan deh. Ini sudah jelas 2x pangkat 3. Derajat 2-nya berarti x kuadrat kali 2. 2x kuadrat. Kemudian x kali 2x berarti 2x kuadrat. X kali 2 berarti 2x. 3 kali 2x berarti 6x. 3 kali 2 berarti 6. Tinggal disesuaikan. Derajat 2-nya 2 tambah 2 jadi 4. Derajat 1-nya 2 tambah 6 jadi 8. Sudah. Tinggal disesuaikan. Jadi ini A-nya berarti 4. B-nya berarti 8. Jadi A sama dengan 4. Dan B sama dengan 8. Yang ditanya B per 2A. Berarti 8 per 2 kali 4. 1. Jadi nilainya adalah 1. Bisa diikuti? Berikutnya. Hasil bagi suku banyak 4x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x plus 6 oleh 2x min 3 adalah hasil. Nah, berarti pakai bagi biasa atau pakai Horner. Saya kenalkan Horner. Kalau Horner yang dilakukan adalah ambil koefisien-koefisiennya. Pangkat 3, 4. Pangkat 2, min 4. Pangkat 1, 7. Konstanta 6. Lalu bilangan di sebelah kirinya, ini harus disamakan dengan 0. Jadi 3 per 2. 3 per 2 ya. Jadi 2x sama dengan 3. Berarti x 3 per 2. Jadi bilangan sebelah kiri adalah 3 per 2. Tambahkan 4 dengan bilangan yang belum ada. Lalu kalikan, hasilnya taruh di seberangnya. Kalikan, berarti 6. Tambahkan, berarti 2. Kalikan lagi, maka hasilnya berarti 3. Tambahkan lagi dengan 7. Berarti hasilnya 10. Kalikan lagi dengan 3 per 2. Berarti ini 15. Nah ini berarti sisanya 21. Itu sisa. Nah sedangkan hasil yang ini. Tapi dibagi 2. Jadi 4x kuadrat plus 2x plus 10 harus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena pembaginya 2x ya. Jadi ini harus dibagi 2. Harus sama. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat plus x plus 5. Jadi 2x kuadrat plus x plus 5. Nah itu kalau mau pakai Horner. Bisa diikuti? Berikutnya. Jika fx, ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus x plus 3 dengan f1 0, maka nilai suku banyak dari a pangkat 3 min bx kuadrat min c plus 3 untuk x min 1 berapa? Oke. Jadi kita cari dulu f1 sama dengan 0. F1 berarti A, X-nya ganti dengan 1, tambah B, tambah C, plus 3 harus 0. Berarti kita punya nilai A plus B plus C adalah min 3. Lalu sekarang GX. GX adalah AX pangkat 3 min BX kuadrat min C plus 3.
G min 1 berarti saat X-nya min 1. A min 1 pangkat 3, min B kali min 1 kuadrat, min C tambah 3. Ini berarti min A, min B, min C tambah 3. Minnya keluarkan, A plus B plus C tambah 3. Nah, ganti nilai A plus B plus C-nya dengan min 3. Berarti min dari min 3 ditambah 3, maka nilainya jadi 6. Jadi G min 1 itu adalah 6. Bisa dipahami? Persamaan garis yang sejajar dengan X min 2Y min 10 sama dengan 0 membagi lingkaran X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0 atas 2 bagian. Oke. Berarti kalau persamaan garis yang sejajar ini dan membagi lingkaran, maka garis tersebut melalui pusat. Jadi ceritanya ada garis yang membagi 2, itu artinya berarti dia melalui pusat. Melalui pusat, lalu sejajar. Nah ini sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya sama. Oke, kalau sejajar berarti gradiennya sama. Nah lingkaran ini pusatnya berapa? Jadi kalau ada lingkaran X kuadrat, Y kuadrat, plus 4X plus 3, maka pusatnya berarti min setengah A, min setengah B. Artinya pusatnya min 2,0. Maka garis tersebut melalui min 2,0. Sejajar, kalau sejajar tinggal ininya aja sama. Ini sama sejajar. Berarti yang ini juga X min 2Y. Cuman plusnya beda. Bisa plus 10, bisa dan seterusnya. Melalui 2,0. Maka X min 2Y plus C sama dengan 0 melalui min 2,0. Masukkan. Min 2 kurangi 0 tambah C sama dengan 0. Berarti C-nya adalah 2. Nah, C-nya 2 masukin ke sini. Berarti X min 2Y tambah 2 sama dengan 0. Atau dengan kata lain 2Y sama dengan X plus 2. Berarti Y adalah setengah X plus 1. Jadi jawaban akhirnya adalah Y sama dengan setengah X plus 1. Y sama dengan setengah X plus 1. Bisa diikuti? Jika fx dibagi x min 2, polinom lagi, bersisa 14, x plus 4 bersisa min 4, fx dibagi x kuadrat plus 2x min 8 bersisa berapa? Oke, berarti ini lebih mudah ya. Kenapa? Karena datanya sudah jelas. Jadi kalau ada sebuah polinom dibagi x min 2 bersisa 14 itu artinya F2 14. Dibagi x plus 4 bersisa min 4 itu artinya F min 4 hasilnya min 4. Lalu kalau polinom itu dibagi oleh x kuadrat plus 2x min 8, hasil baginya hx, sisanya berarti linier atau derajat 1. Karena pembaginya derajat 2. Nah si pembaginya ini pasti ada hubungan dengan x min 2 dan X plus 4, udah pasti. Ya, jadi pasti ada hubungan dengan X min 2 dan X min 4. Bagaimana caranya biar ini 0? Kalau 0 berarti X-nya harus 2. Atau X-nya harus min 4. Jadi F2 berarti X-nya 2. 2A plus B, F min 4 berarti X-nya min 4. Min 4A plus B. Diketahui F2-nya 14. Diketahui F min 4-nya min 4. Jadi kita kalau eliminasi B, artinya B-nya dihilangkan, kurangkan. 2A dikurangi min 4A jadi 6A. 14 dikurangi min 4 jadi 18. Bagi 6 semua, berarti A-nya 3. Nah, kalau A-nya 3, maka B-nya tinggal menyesuaikan yang mana yang gampang. Jadi 2 kali 3 ditambah berapa hasilnya 14.
Berarti 6 ditambah 8. Hasilnya 14. Nah, jadi persamaan sisanya tinggal AX berarti kan 3X tambah B tambah 8. Jadi sisa adalah 3X tambah 8. Bisa diikuti? Berikutnya. Sepasang akar persamaan polinom 2X pangkat 3 plus NX kuadrat min 13 sama dengan 6 saling berkebalikan. Oke. Kalau saling berkebalikan artinya setengah kebalikannya 2. 3/2 kebalikannya 2/3 dan seterusnya. Atau kalau saling berkebalikan artinya hasil kalinya pasti 1. Artinya misalkan X1 sama dengan 1/X2. Itu saling berkebalikan artinya. Atau kita katakan X1 kali X2-nya 1. Jadi udah jelas bahwa kalau saling berkebalikan, perkaliannya adalah 1. Lalu polinom ini bisa kita tuliskan X pangkat 3 plus NX kuadrat min 13X min 6 sama dengan 0. Oke, saya kasih catatan bahwa kalau ada polinom AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0 dengan akar-akar X1, X2, X3, maka dari pernyataan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jumlah akar-akarnya itu adalah min B per A. Jumlah 2 kali akar-akarnya X1, X2, X2, X1, X3, X2, X3 itu adalah C per A. Kali akar-akarnya itu adalah min D per A. Nah, dengan demikian, dari keterangan ini, bahwa kali akar-akarnya itu adalah min D per A. X1, X2-nya jelas 1. Ini jelas 1. Kali X3 harus 3. Berarti X3-nya 3 kebetulan. Nah, X3-nya 3. Yang ditanya jumlah akar lainnya berapa? Nah, berarti tinggal menyesuaikan nih. Jadi dari sini X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3 harus C per A. Berarti dalam hal ini min 13/2. X1, X2-nya 1. X1, X3-nya berarti 3X1. X2, X3-nya berarti 3X2. Sama dengan min 13/2. Pindah kanan. Berarti 3X1 ditambah 3X2 hasilnya adalah min 15/2. Bagi 3 dulu, X1 tambah X2 berarti min 5/2. Yang ditanyakan X1 tambah X2 tambah X3. Jadi min 5/2 ditambah X3. X3 jelas 3. Jadi jawabannya berarti setengah. Jadi jumlah akar-akarnya yang dimaksud adalah ini. X1 tambah X2 tambah X3. X1, X tambah X2-nya jelas adalah min 5/2. X3-nya jelas 3. Maka kalau dijumlah harus setengah. Gitu ya. Jadi sekali lagi, di sini berkebalikan itu hasil kalinya 1. Bisa diikuti? Berikutnya. Hasil dari polinom ini ditambah, maka pastikan yang koefisiennya sama, yang derajatnya sama itu yang dijumlah. Berarti di sini 4X kuadrat min 4X kuadrat berarti habis. Maka yang tersisa adalah 3X kuadrat. Min 7X min 4X berarti min 11. Min 11 dikurangi 9 berarti min 20. Min 2 ditambah 13 berarti 11 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 20X plus 11. Gitu ya, ini tinggal dijumlah saja. Tidak ada hal yang rumit. Berikutnya. Nah, bagaimana kita menyatakan polinom ini dibagi X min 1
hasilnya Fx ditambah K per X min 1. K itu berarti sisa. K itu berarti sisa. Dalam hal ini F1. Maka kalau Fx itu, polinom itu, sorry, bukan F1 ya. Tapi katakanlah ini adalah AX, misalkan. Ini adalah polinom AX. Berarti K itu A1. K itu A1. Jadi kalau kita asumsikan AX itu adalah 4X pangkat 100 min 2X pangkat 75 plus 3X pangkat 52 plus X pangkat 17 plus 5. Maka K itu berarti A1. Jadi K adalah A1. 4 kali 1 pangkat 100 min 2 kali 1 pangkat 75 ditambah 3 kali 1 pangkat 52 ditambah 1 pangkat 17 pangkat 5. Jadi A1 4 kurangi 2 tambah 3 tambah 1 tambah 5. 4 kurangi 2 2 tambah 3 5 tambah 1 tambah 5 jadi 11. Jadi nilai K-nya adalah 11. Gitu ya. Jadi K di sini berarti sisa atau nilai polinom. Ya, nilai polinom itu adalah K. Bisa diikuti? Gimana? Baik, kita lanjutkan. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 1 sama dengan 0 yang sejajar. Oke, ini ada beberapa persamaan garis singgung ya. Ini tegak lurus, kemudian ini melalui buah titik. Berarti ada 3 konsep nih yang bergradien tertentu dan melalui sebuah titik. Nah, kalau yang bergradien tertentu, maka yang pertama adalah kalian harus pastikan pusatnya dulu. Pusat min setengah A berarti 1, min setengah B berarti min 2. Lalu jari-jarinya berarti jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti 1 tambah 4 tambah 1 berarti akar 6. Itu jari-jarinya. Lalu garis itu sejajar. 2X plus Y plus 3 sama dengan 0. Itu artinya gradiennya berarti min 2 ya. Min 2X min 3. Jadi gradiennya adalah min 2. Karena sejajar berarti M garis singgungnya pun min 2. Sedangkan persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien M harus ada pusat, harus ada jari-jari. Jadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ditambah kurang R kali M kuadrat plus 1. Pusatnya adalah 1, min 2 berarti Y plus 2. Gradiennya min 2. X1-nya berarti 1. Jari-jarinya akar 6. M kuadratnya berarti 4 ditambah 1. Gitu ya. Maka hasilnya adalah Y plus 2 sama dengan min 2X plus 2 plus minus akar 30. Akar 6 kali akar 5 ya. Nah, 2-nya sama kiri kanan. Nah, berarti persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 2X plus minus akar 30. Nah, inilah persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik, yang melalui pusat dengan jari-jari dan bergradien M. Itu persamaan garisnya. Nah, yang nomor 2, yang B hampir sama dengan yang atas, berarti cari pusat, cari jari-jari, cari gradien. Nah, jadi nomor B ini pusatnya sama, min setengah A, min setengah B. Berarti 3, min 2. Jari-jarinya adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. 13 tambah 3, 16 berarti 4.
garis 4X plus 5Y plus 3 sama dengan 0 berarti bergradien. Gradien itu ngambilnya dari sini aja. Ya, jadi gradien itu min A per B. Itu gradien. Tegak lurus berarti lawan kebalikan. Jadi 5/4. Berarti persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 plus minus R akar M kuadrat plus 1. Berarti Y plus 2 sama dengan 5/4 X min 3 plus minus 4. Nah ini akarkan. 25 tambah 16 ya. Jadi 25 tambah 16 per 16. Atau per 4 kuadrat. Jadi Y plus 2, 5/4, X min 3 plus minus 4 akar. 41/4. Kalikan 4 semua. 4Y plus 8, 5X min 15 plus minus 4 akar 41. Karena ini kalikan 4 dulu semua. Udah. Selesai. Tinggal lihat caranya boleh dinyatakan dengan demikian. 5X min 4Y. 8 kurangi 5, min 15 min 8 berarti min 23. Plus minus 4 akar 41 sama dengan. Nah inilah persamaan garisnya. Persamaan garis singgung yang bergradien tegak lurus dengan garis lainnya. Gitu ya. Nah itu yang B. Kalau yang C, ini menggunakan rumus bagi adil. Kalau titiknya disubstitusikan, hasilnya sama dengan 1. Kalau dilihat dari angkanya, 3 kurangi 1, 4. 6 kurangi 1, 5. Oh, berarti enggak 1. Berarti ini titiknya di luar. Berarti ini di luar. Ini luar lingkaran. Kalau luar lingkaran berarti caranya agak panjang ya. Panjang dalam arti harus dicari dulu apa namanya? Garis polarnya istilahnya yang harus diketahui dicari adalah garis polarnya. Jadi karena titiknya di luar, maka kita harus mencari garis polarnya. Jadi kalau misalkan titiknya ada di luar, maka kita harus mencari titik singgungnya. Ya, jadi ini titiknya ada di luar, maka kita harus mencari titik singgungnya. Caranya gimana? Kalau titik itu ada di luar, maka yang pertama adalah pastikan titik singgungnya dengan cara mencari garis polarnya dulu. Jadi garis polar atau kutub. Rumusnya sama bagi adil juga. Cuman titiknya berarti di luar. Jadi X min 1 kuadrat jadi X min 1, X min 1 yang satu beri aksen. Y min 1 kuadrat berarti Y min 1, Y min 1 yang satu beri aksen sama dengan 1. Titiknya 3,6. Jadi 3 min 1 kali X min 1 tambah 6 min 1 kali Y min 1 sama dengan 1. 2X min 2, ini 5Y min 5 min 1 sama dengan. Nah ini berarti 2X min 5Y min 8 sama dengan 0 itu garis polar atau garis kutub. Yang ditanya adalah garis singgung. Nah berarti kita harus mencari titik singgungnya. Bagaimana caranya? Ya ini substitusikan. Ini substitusikan ke persamaan lingkaran, nanti akan didapat A dan B titiknya. Nah ini boleh kita substitusikan 2X sama dengan min 5Y plus 8 berarti X sama dengan min 5/2Y ditambah 4. Nah ini masukkan ke persamaan lingkaran. Berarti min 5/2Y plus 4 kurangi 1 kuadrat ditambah
Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Atau ini min 5/2Y tambah 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah ini tinggal dijabarkan. Jadi 25/4 Y kuadrat tambah 2 kali min 5/2 kali 3 berarti min 15Y. Angkanya keriting ya. Min 15Y plus 9. Plus Y kuadrat min 2Y plus 1 min 1 sama dengan. Jumlahkan. Atau kalikan 4 dulu boleh. 25Y kuadrat kalikan 4. 60Y kalikan 4. 36. Kalikan 4. 4Y kuadrat kalikan 4. 8Y sama dengan. Jumlahkan. 29Y kuadrat min 60Y min 68Y plus 36 sama dengan 0. Nah ini tinggal difaktorkan, nanti dapat Y1, Y2. Cuman angkanya agak keriting ya. Jadi 29Y, ini berarti Y. 36 itu 2 kali 18 bisa. Boleh juga 3 kali 12 juga bisa. Cuman kalau 3 berarti 78 ya. Kurangi 12 nggak bisa. Kalau di 18 berarti ini 2 18. Nggak bisa juga ya. Karena ini 58 58 ditambah 18 melebihi dari 68. Nah ini agak susah ya, berarti ini harus pakai rumus. Jadi menurut saya ini agak susah. Kayak gitu ya. Jadi untuk kasus nomor C agak sedikit ribet karena apa? Karena titiknya tidak bulat nih. Tapi kalau ditanyakan persamaan garis kutub atau polar ya langsung aja bagi adil. Ini garis polar namanya. Kalau garis singgung berarti harus diubah lagi agak sedikit panjang, bukan agak sedikit panjang, pasti panjang untuk kasus yang ini. Baik, saya lewati dulu karena waktu ya. Untuk yang nomor C. Kita lanjutkan dulu. Tentukan nilai M yang memenuhi jika diketahui garis singgung lingkaran ini di titik 3,1. Nah berarti 9 tambah 1, 10. Berarti ini pada lingkaran. Menyinggung garis ini. Oke. Jadi yang pertama, garis singgung lingkaran melalui 3,1. Berarti ini bagi adil aja. X1X plus Y1Y sama dengan 10. Masukin. X1-nya 3, Y1-nya 1. Berarti Y sama dengan, ini 10. Min 3X plus 10. Nah ini adalah garis singgungnya. Nah garis singgung ini menyinggung lingkaran ini. Kalau menyinggung lingkaran, jadi ibaratnya gini kalau digambarkan. Ini ada lingkaran, ini ada lingkaran. Yes. Nah ada garis singgung. Nah gini kurang lebih. Ini adalah garis, saya tuliskan aja dalam bentuk umum. 3X plus Y min 10 sama dengan 0. Ini garis 3X plus Y min 10 sama dengan 0. Ini yang pusatnya 0,0 katakanlah. Nah, ini yang pusatnya lain. Pusatnya adalah di 4,3. Nah berarti ini jari-jarinya udah jelas. Jadi jari-jari adalah 3X1 plus Y1 min 10 per akar 3 kuadrat plus 1 kuadrat. R masukin. Berarti 3 kali 4 ditambah 3 kurangi 10 per 9 tambah 1 10 per akar 10. R 12 tambah 3 15 kurangi 10 5. 5 per akar 10 atau setengah akar 10. Itu R-nya.
R adalah M kuadrat. R kuadrat adalah M. R kuadrat adalah. Berarti M itu tinggal kuadratin ini aja. Berarti tinggal akar 10 per 2 kuadrat. Itu M. Maka M adalah 10 per 4. Atau 5 per 2. Itulah M. Jadi nilai M adalah 10 per 4. Atau 5 per 2. Gitu ya. Jadi sekali lagi. Lingkaran ini menyinggung melalui titik 3,1. Jadi ini 3,1. Berarti garis singgungnya gunakan rumus bagi adil. X1X, Y1Y ya. Itu sama dengan 10. Kemudian garis itu menyinggung juga lingkaran yang kedua. Yang pusatnya di 4,3. Jadi jari dapat, berarti M-nya adalah jari-jari kuadrat. Gitu ya. Itu untuk nomor 2. 1, 2, 3. Oke, 3 lagi ya. Gimana? Mau dihabiskan atau bagaimana? Lanjut aja ya sampai habis ya. Lanjut aja. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang TX dibagi X kuadrat min. 3X plus 2, X kuadrat min 6, sisanya berturut-turut ini. Oke, seperti yang tadi, nah ini. Jadi si TX ini bisa dinyatakan dengan X kuadrat min 3X plus 2 kali HX tambah sisa 4X min 6. Ini pasti faktornya X min 2, X min 1. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pembaginya adalah X kuadrat min X min 6. Sisanya 8X min 10. Pasti ini pembaginya X min 3, X plus 2. HX tambah 8X min 10. Lalu yang terakhir, TX ini dibagi oleh X kuadrat min 4X plus 3. Pasti ini ada kaitannya dengan faktor yang lain. X kuadrat min 4X plus 3 itu adalah X min 1, X min 3. Nah, berarti yang perlu dicari dari keterangan ini adalah T1 dan T3. T1 agar ininya 0 jelas. Atau A plus B, T3 berarti 3A plus B. T1 dari mana dapatnya? Dari persamaan yang pertama. Ini T1 dari sini dapat. T1 berarti 4 kali 1 kurangi 6, min 2. Lalu yang kedua T3 dari sini. Ini udah 0. 8 kali 3 kurangi 10 berarti 14. Nah berarti T1-nya min 2. T3-nya 14. Tinggal dieliminasi. B-nya habis. Min 2A sama dengan min 16. Berarti A-nya 8. A-nya 8, B-nya masukin ke salah satu. Berarti B-nya harus min 10. Maka sisa adalah AX plus B. Berarti 8X min 10. Nah itu penggunaan teorema sisa ya. Jadi yang ini pastikan kalian faktornya ini ada hubungan dengan pernyataan yang terakhir. Jadi dari terakhir dulu upayakan. Nanti baru naik ke atas yang bersesuaian. Salah satu faktor dari ini adalah X plus 4. Faktor lainnya, kayak ini berarti menggunakan Horner aja ya. Ini faktornya plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4. Yang pertama jelas faktornya X plus 4. Berarti akarnya min 4. Jadi ini 2, 9, 5, 3, min 4. Ini min 4 dulu. Tambahkan dia harus 0 ya sisanya. 2 kali min 4 min 8 tambah 9 1 kali min 4 min 4 tambahkan 5 1 kalikan min 4 min 4 tambahkan 3 min 1 kalikan min 4 4. Ini 0. Berikutnya.
Jumlahkan tidak 0. Ganjil genapnya tidak sama. Berarti kita lari ke 2 atau min 2. Min 2 dulu misalkan. 2, min 4, min 3, 6, 7. Oke, nggak bisa. Berarti lari ke 2. 2, 4, 5, tambah nggak bisa. Berarti sudah nggak bisa lagi. Artinya berarti yang ini faktornya adalah tidak linier. Karena ini jumlahnya tidak sama, tidak 0 ya. Ganjil genapnya tidak sama. Berarti plus minus 1 nggak mungkin. Gitu ya. Maka salah satu faktor dari ini adalah ini. Tentukan faktor lainnya berarti nggak ada. Bukan nggak ada maksudnya. Faktornya tidak linear. Jadi faktor lainnya adalah 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus x min 1. Ini faktor lainnya. Artinya faktornya tidak ada yang linear. Jadi derajat 3 faktornya. Artinya bahwa 2x pangkat 4 plus 9x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 3x min 4 hanya mungkin x plus 4 kali 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus x min 1 selesai. Berarti faktornya ada 2, linear dan pangkat 3. Gitu ya. Oke, satu lagi. Persamaan x pangkat 3 min 5px kuadrat plus 9px min 5 memiliki sepasang akar yang saling berkebalikan. Saling berkebalikan. Artinya x1 sama dengan seper x2 atau x1 kali x2 itu 1. Nah, dari pernyataan ini untuk yang A bahwa kali akar-akarnya itu rumusnya min plus min ya. Berarti 5. 5 per 1. X1, X2-nya jelas 1. Maka X3-nya jelas adalah 5. Nah, 5 itu adalah nilai X. Berarti bisa dengan Horner untuk yang jawabannya. Jadi kalian bisa menggunakan Horner, tinggal digantikan aja. Berarti ini 1, min 5P, 9P, dan min 5. 5, ini 1, 5, berarti min 5P plus 5, kalikan 5, min 25P plus 25, tambahkan berarti min 16P plus 25, kalikan berarti min, terlalu dekat. Ini min 5, kalikan min 5 berarti min 80P plus 125. Jumlahkan min 80P plus 120. Ini harus 0 karena dia akar. Sudah. 80P sama dengan 120. Coret. Berarti P-nya adalah 12/8. Bagi 4 semua. Jadi 3/2 atau 1/2. Bagi 4. 3 bagi 4, 2. Jadi P-nya 3/2. Karena P-nya 3/2 berarti persamaan polinomnya menjadi X kuadrat pangkat 3. Kemudian min 15/2X kuadrat plus 27/2X min 5 sama dengan. Yang ditanya jumlah akar-akarnya. X1 tambah X2 tambah X3 itu rumusnya min B per A. Berarti 15/2. Jadi untuk kasus ini, kali akar-akarnya min D per A. Berarti 5. Jumlah kali akar-akar 2-nya, atau karena ini saling kebalikan, dia 1. Maka X3-nya 5. X3-nya 5 artinya X-nya 5 nih. Tinggal menggunakan Horner atau substitusi langsung juga boleh. Dapat P berarti dapat polinom lengkapnya. Dapat persamaan polinom lengkapnya berarti jumlah akar-akar bisa digunakan dengan rumus min B per A. Berarti dalam hal ini 15/2. Gitu ya.
Oke. Demikianlah pembahasan untuk persiapan asesmen akhir tahun untuk matematika peminatan kelas 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.